Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga tugas ini bisa saya kerjakan. Salam dan salawat semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi keterampilan dan domain psikomotor. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Samsul Rizal, NIM 200301501018, kelas PJKRC, Universitas Negeri Makassar. Pengertian keterampilan dan faktor yang mempengaruhinya. 1. Pemahaman tentang keterampilan gerak. Keterampilan gerak dapat dipahami batasannya dengan dua cara. Yang pertama, keterampilan dapat dilihat sebagai tugas-tugas gerak seperti panahan, biliar, atau memahat. Dilihat dari cara ini, keterampilan dapat diklasifikasikan dengan berbagai dimensi atau menurut karakteristiknya yang menonjol. Kedua, keterampilan dapat juga dilihat dalam kaitannya dengan keadaan yang membedakan antara yang terampil dan tidak terampil. Maksudnya, keterampilan dari kategori kedua ini lebih berkaitan dengan tingkat kemahiran dalam penguasaan suatu tugas gerak. Istilah keterampilan sulit untuk didefinisikan dengan suatu kepastian yang tidak dapat dibantah. Keterampilan dapat menunjuk pada aksi khusus yang ditampilkan atau pada sifat di mana keterampilan itu dilaksanakan. Banyak kegiatan dianggap sebagai suatu keterampilan atau terdiri dari beberapa keterampilan dan derajat penguasaan yang dicapai oleh seseorang menggambarkan tingkat keterampilannya. Di pihak lain, keterampilan juga bisa digunakan sebagai kata sifat, walaupun kalau hal ini digunakan, kata tersebut sudah berubah strukturnya hanya menjadi terampil. Kata ini digunakan untuk menunjukkan suatu tingkat keberhasilan dalam melakukan suatu tugas. Jika memperhatikan kondisi dari kedua hal yang digambarkan di atas, maka istilah keterampilan tersebut harus didefinisikan dengan dua cara. Pertama, dengan menganggapnya sebagai kata benda. Kedua, dengan menganggapnya sebagai kata sifat. Smith 1991 mencoba menggambarkan definisi keterampilan tersebut dengan meminjam definisi yang diciptakan oleh I.R. Goodhue yang mengatakan bahwa keterampilan merupakan kemampuan untuk membuat hasil akhir dengan kepastian yang maksimum dan pengeluaran energi dan waktu yang minimum. Sedangkan Singer 1980 menyatakan bahwa keterampilan adalah derajat keberhasilan yang konsisten dalam mencapai suatu tujuan dengan efisien dan efektif. Kedua definisi di atas walaupun dinyatakan secara berbeda, namun sama-sama memiliki unsur-unsur pokok yang menjadi ciri dari batasan keterampilan. Unsur-unsur itu adalah 1. Di dalam keterampilan terdapat beberapa tujuan yang berhubungan dengan lingkungan yang diinginkan. Misalnya, menahan posisi handstand dalam senam atau menyelesaikan umpan ke depan dalam sepak bola. Dalam pengertian ini, keterampilan dibedakan dari gerakan yang tidak mesti memiliki tujuan yang berhubungan dengan lingkungan tertentu, seperti menggoyang-goyangkan jari tangan tanpa tujuan. Smith 1991. 2. Di dalam keterampilan pun terkandung keharusan bahwa pelaksanaan tugas atau pemenuhan tujuan akhir tersebut dilaksanakan dengan kepastian yang maksimum. Terlepas dari unsur kebetulan atau untung-untungan, jika seseorang harus melakukan suatu keterampilan secara berulang-ulang, maka hasil dari setiap ulangan itu relatif harus tetap, meskipun di bawah kondisi yang bervariasi maupun yang tidak terduga. Singer 1980. 3. Keterampilan menunjuk pada upaya yang ekonomis, di mana energi yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu harus seminimal mungkin.
tetapi dengan hasil yang maksimal. Dalam hal ini, Smith mencatat bahwa dalam beberapa tugas gerak tertentu, efisiensi tenaga ini bukanlah tujuan utama, sebab tugas gerak seperti dalam tolak peluru atau sprint misalnya mengharuskan pelakunya mengerahkan tenaganya dalam takaran yang maksimal. 4. Keterampilan mengandung arti pelaksanaan yang cepat, dalam arti penyelesaian tugas gerak itu dalam waktu yang minimum. Semakin cepat pelaksanaan suatu gerak tanpa mengorbankan hasil akhir atau kualitas yang diharapkan, maka akan membuat terakuinya keterampilan orang yang bersangkutan. Dalam hal ini, perlu dimengerti bahwa mempercepat gerakan suatu tugas akan menimbulkan pengeluaran energi yang semakin besar. Di samping membuat gerakan semakin sulit untuk dikontrol ketetapannya. Namun meskipun demikian, lewat latihan dan pengalaman, semua unsur yang terlibat dalam menghasilkan gerakan yang terampil perlu dikombinasikan secara serasi. Sebagai perbandingan dari keempat unsur di atas, H.W. Johnson dalam Singer 1980 mengidentifikasi adanya 4 aspek atau variabel yang mencirikan keterampilan. Keempat aspek itu adalah kecepatan, akurasi, bentuk, dan kesesuaian. Sebagai kesimpulan, seperti dinyatakan oleh Smith, keterampilan pada dasarnya merupakan upaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang berhubungan dengan lingkungan dengan cara memaksimalkan kepastian prestasi, meminimalkan pengeluaran energi tubuh dan energi mental, dan meminimalkan waktu yang digunakan. 2. Klasifikasi keterampilan. Perspektif tugas. Salah satu cara melihat konsep keterampilan adalah dengan melihatnya sebagai sebuah tugas. Isunya di sini adalah untuk menetapkan karakteristik yang menonjol dari tugas gerak yang dapat dilakukan pelaku untuk membedakan satu dengan lainnya. Karakteristik yang maksud adalah untuk mengklasifikasikan keterampilan menjadi beberapa macam dan kelas. Banyak pendekatan yang telah dikembangkan untuk mengklasifikasikan keterampilan gerak. Setiap sistem klasifikasi didasarkan pada hakikat umum dari keterampilan gerak, dikaitkan dengan aspek-aspek spesifik dari keterampilan tersebut. Setidaknya ada 4 karakteristik yang dapat dikemukakan di sini, yaitu dilihat dari atau dikaitkan dengan 1. Stabilitas lingkungan, 2. Cara tugas tersebut dilakukan, dan 3. Ketepatan gerakan yang dimaksud. 4. Relativitas pentingnya elemen gerak dan kognitif. A. Keterampilan terbuka dan tertutup. Keterampilan bisa dibedakan antara keterampilan terbuka dan tertutup. Hal ini berkaitan dengan kondisi lingkungan atau environment pada saat keterampilan yang bersangkutan dilakukan. Menurut Smith 1991, keterampilan terbuka atau open skill adalah keterampilan yang ketika dilakukan, lingkungan yang berkaitan dengannya bervariasi dan tidak dapat diduga. Ini hampir sama seperti yang dikemukakan oleh McGill 1985 yang menyebutkan bahwa keterampilan terbuka adalah keterampilan yang melibatkan lingkungan yang selalu berubah dan tidak bisa diperkirakan. Keterampilan tertutup atau closed skill menunjukkan keterampilan yang sebaliknya. Smith dan McGill sama-sama mendefinisikan keterampilan tertutup ini sebagai keterampilan yang dilakukan dalam lingkungan yang relatif stabil dan dapat diduga. Contohnya, seperti keterampilan yang menjadi ciri olahraga bowling, golf, panahan, senam, atau renang. Dalam hal ini, Gentile mengatakan bahwa kedua keterampilan di atas bukanlah merupakan suatu dikotomi, melainkan lebih merupakan sebuah kontinum, yaitu adanya keterhubungan yang semakin berubah dari ujung satu ke ujung yang lain, namun tidak terpisahkan. B. Keterampilan diskrit, continuous, dan serial. Keterampilan diskrit atau discrete skill diartikan oleh Smith sebagai
keterampilan yang dapat ditentukan dengan mudah awal dan akhir dari gerakannya, yang lebih sering berlangsung dalam waktu singkat, seperti melempar bola, menendang bola, gerakan-gerakan dalam senam artistik, atau menembak. Keterampilan-keterampilan semacam ini tentu saja dianggap penting dalam olahraga dan permainan karena menentukan pencapaian tujuan dalam olahraga yang bersangkutan. Di ujung lain dari ukuran keterampilan tersebut yakni keterampilan berkelanjutan atau continuous skill yang pelaksanaannya tidak memperlihatkan secara jelas mana awal dan mana akhir dari suatu keterampilan. Lalu bagaimana dengan keterampilan serial? Keterampilan serial atau serial skill menurut Smith adalah keterampilan yang sering dianggap sebagai suatu kelompok dari keterampilan-keterampilan diskrit yang digabung untuk membuat keterampilan baru atau keterampilan yang lebih kompleks. C. Keterampilan gerak kasar dan keterampilan gerak halus. Pengklasifikasian yang terakhir dikenal dengan keterampilan gerak kasar dan keterampilan gerak halus, di mana ketepatan menjadi penentu dari keberhasilannya. McGill membatasi keterampilan gerak kasar atau gross motor skill sebagai keterampilan yang bercirikan gerak yang melibatkan kelompok otot-otot besar sebagai dasar utama gerakannya. Sedangkan keterampilan gerak halus atau fine motor skill adalah keterampilan-keterampilan yang memerlukan kemampuan untuk mengontrol otot-otot kecil atau halus untuk mencapai pelaksanaan keterampilan yang sukses. Biasanya, menurut McGill 1985, keterampilan ini melibatkan koordinasi neuromuskular yang memerlukan ketepatan derajat tinggi untuk berhasilnya keterampilan ini. D. Keterampilan gerak dan keterampilan kognitif. Smith memasukkan terhadap klasifikasi keterampilan ini yang dibedakan antara keterampilan gerak dan keterampilan kognitif. Menurutnya, dalam keterampilan gerak, penentu utama dari keberhasilannya adalah kualitas dari gerakan itu sendiri tanpa memperhatikan persepsi serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keterampilan yang dipilih. Dalam keterampilan kognitif, hakikat dari gerakannya tidaklah penting, tetapi keputusan-keputusan tentang gerakan apa dan yang mana yang harus dibuat merupakan hal terpenting. Pendeknya, keterampilan kognitif terutama berkaitan dengan pemilihan apa yang harus dilakukan, sedangkan keterampilan gerak terutama berkaitan dengan bagaimana melakukannya. 3. Klasifikasi keterampilan. Perspektif penguasaan penampilan. Menurut Guthrie, keterampilan adalah kemampuan untuk membawa hasil akhir dengan kepastian yang maksimum dan pengeluaran energi yang minimum dan dalam hal waktu yang juga minimum. A. Kepastian maksimum dari pencapaian tujuan. Salah satu kualitas dari penguasaan keterampilan adalah kepastian gerakan. Untuk menjadi terampil berarti bahwa seseorang harus dapat memenuhi tujuan penampilan atau hasil akhirnya dengan kepastian yang maksimum. Sebagai contoh, banyak orang mampu melemparkan anak panah dari ke titik tengah lingkaran target. B. Pengeluaran energi minimum. Kualitas kedua dari penguasaan keterampilan adalah meminimalkan dan kadang bermakna memelihara energi yang diperlukan pada penampilan. Untuk beberapa keterampilan, penghematan tentu energi bukan tujuan utama, karena aksi seperti tolak peluru misalnya, justru diperlukan adanya pengeluaran energi yang benar-benar maksimal untuk memperoleh jarak tolakan yang juga maksimal. C. Waktu gerakan yang minimum. Kualitas ketiga dari penguasaan keterampilan adalah berkurangnya waktu atau meningkatnya kecepatan pada saat gerakan dilakukan. Banyak atlet seperti sprinter,
perenang, dan pembalap yang menetapkan tujuan dari pelatihannya adalah mengurangi waktu tempuh dari pelaksanaan aksinya. 4. Konsep dalam keterampilan motorik. A. Perbedaan individual. Singer 1980 menyatakan bahwa sumber perbedaan dalam hal keterampilan tersebut bisa bermacam-macam. Hal itu bisa karena berbeda dalam hal fisik, kemampuan atau abilities, gaya belajar, sikap, emosi, serta pengalaman-pengalaman masa lalu yang memiliki kaitan dengan tugas yang dipelajari. Kesemua faktor tadi memang saling berhubungan dan memberikan sumbangannya sendiri-sendiri terhadap penguasaan keterampilan. B. Kemampuan dan keterampilan. Karena kita sedang berhubungan dengan pembelajaran gerak, perbedaan individual yang akan dibahas pun lebih ditekankan pada aspek yang berhubungan langsung dengan gerak itu sendiri. Salah satu hal yang paling sering disinggung dan akan demikian untuk seterusnya adalah faktor kemampuan atau ability. Para ahli seperti Singer 1980, Fleischmann 1972 serta Smith 1991 menyatakan bahwa kemampuan dan keterampilan harus dibedakan dalam pengertiannya. Kemampuan diartikan sebagai ciri individual yang diwariskan dan relatif abadi yang mendasari serta mendukung terbentuknya keterampilan. Smith 1991. Sedangkan keterampilan mengacu secara spesifik pada tugas tertentu serta dicapai dengan adanya latihan serta pengalaman. Singer 1980. Karena dipandang sangat beragam dan tidak pastinya pengidentifikasian kemampuan gerak ini, maka Singer lebih menyukai memilih 4 kemampuan yang bersifat lebih langsung hubungannya dengan keterampilan olahraga, yaitu koordinasi, kinestetis, keseimbangan, dan kecepatan gerak. C. Pola gerak dan keterampilan gerak. Kadang-kadang digambarkan dalam konteks pola dan keterampilan. Pola gerak menurut Malina 1991 merupakan gerak dasar atau gerakan-gerakan yang dilibatkan dalam menampilkan suatu tugas tertentu. Tekanannya adalah pada gerakan-gerakan yang menyusun tugas gerak tertentu. Dalam hal ini, apa yang menjadi dasar penamaan pola gerak sama dengan keterampilan, tetapi keterampilan lebih menekankan pada ketepatan, ketelitian, dan keefisienan penampilannya. Dengan kata lain, pola gerak menunjuk pada konsep yang umum, sedangkan keterampilan gerak lebih terkhususkan. Mungkin cukup sekian persentase saya pada kali ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.